Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So kali ini kita bakal bahas apa nih? Sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dulu YouTube aku bagi yang belum subscribe ya guys. Bagi yang udah subscribe, yuk ikutin videonya. Dan jangan lupa guys untuk tekan tombol lonceng. Udah kayak ada aja nih penggemar gua. Nggak, pokoknya bagi kalian yang emang pengen penasaran atau pengen tahu video konten aku apa aja, ya tekan aja tombol loncengnya ya. Kalau misalnya nggak ada pun nggak masalah. Oke guys, so kali ini kita bakal buat dari In My Life, tapi dari In My Life nya itu hanya sebatas video. Nanti untuk audionya aku akan bahas terkait Clash of Champions kelanjutan dari episode 6 dan 7 yang udah kita bahas sebelumnya. So guys, ini aku mau ibadah dulu, dan habis ibadah aku nanti lanjut ya seperti biasa lunch ya guys. Lunch kita kali ini kemana guys? Ya coba kalian guys, coba kemana ini ya. So guys, aku mau ngucapin selamat hari Minggu dulu buat kita semua. Bagi kalian yang ibadah untuk hari ini, semoga kalian diberi kesehatan supaya kalian bisa ibadah ya guys ya. Dan semoga kalian diberkati dan aktivitas kalian boleh lancar semuanya. Ini aku mau makan siang nih guys. Nah, untuk makan siang kali ini aku mau ke Golden Lambion dulu. Seperti biasa, nanti makan siangnya di sana kita cuman kayak video. Aku cuman ya video aja, tapi kita tetap nanti bahas terkait kelanjutan dari Clash of Champions episode 8, 9, dan 10. Oke guys, kita masih tetap konsisten ya guys, konsisten ngebahas COC. Oke, videonya untuk sementara tentang COC dulu, karena aku sebegitu tertariknya. Nggak tahu kalian tertarik apa enggak, cuman kalau aku lihat viewsnya sih nggak begitu menarik yang ngeliatin gitu, nggak buat aku, nggak ngeboost semangat aku gitu untuk ngebuat video seperti ini. Tapi balik lagi sih ke sisi positifnya gitu, jadi aku ambil aja sisi positifnya itu. Ini kan ngeboost mood aku, jadi ya kan aku kan yang buat video, ya otomatis itu terserah aku dong gitu ya. Mau aku lanjutin ya itu terserah aku gitu. Kalau kalian nggak suka ya it's okay, fine. So guys, ini aku mau pesan dulu, and iya aku pesan apa ya tadi ya, pesan king apa guys tadi, lupa aku. Pokoknya bestseller lah, menu bestseller. Aku nggak begitu hafal, dan ya bagi kalian yang ini lihat aja bestsellernya tuh kan ada 4 menu. Aku yang king apa gitu, yang ada nori-norinya itu lupa gua. Ini aku sambil nonton live nya Kevin guys, Kevin Nusbong. Dia kebetulan lagi live ya kan. Aku nggak tahu nih ya si Kevin udah gereja apa belum. Kamu Pin, hey Kevin, duh gemes banget nih orang, pengen cubit nih sambil nonton live si Kevin, yang sebenarnya betul sih kata Om Iman Usman ya, faedahnya sebenarnya kurang berfaedah ya gitu, karena Kevin kebanyakan diem guys. Tapi ya lucu aja gitu ngelihat si Kevin tuh, nggak tahu kenapa lucu aja ya anaknya, lucu misteri emang nih si Kevin nih. Oke guys, ya begitulah. Nah, ini sebenarnya aku sambil nunggu pesanan aku ya guys, karena masih dibuatin gitu. Nanti kalau misalnya udah ada panggilan belnya, so aku bakal ngambil pesanannya seperti itu kira-kira. Oke guys, gemes banget gak sih si Kevin nih, ya ampun, HP baru dia tuh, lihat tuh kinclong mukanya, glowing by phone. Tuh pengen cubit guys, segemes itu dia, saking gemesnya. Coba aku buatin video compilation Kevin, segabut itu aku. Apakah aku memang benar-benar udah pengen, aduh nggak tahu nih. Semoga nanti anak aku kayak Kevin nih, biar cubit setiap hari. Tapi nggak boleh kan ya kalau cubit bayi setiap hari, takutnya nanti mukanya membleh nggak sih, atau ini sensitif kayak muka AB, sensitif katanya, nggak boleh dicubit. Oke, kita hentikan obrolan yang tidak berfaedah ini. Kita lanjut ngebahas terkait Clash of Champions episode 8, 9, 10. Kita bahas episode 8 dulu ya guys. Nah, episode 8 sebenarnya Invisible Maze, sama seperti pembahasan yang sebelumnya episode 7. Di Invisible Maze ini ada tambah pesertanya ya guys. Yang kemarin kan dia udah lolos, si Kevin, Axel, Nabil, Khadid, and
apa dan lainnya. Pokoknya di episode 8 ini Invisible Maze ini dia yang lolos itu di 10 besar. Si Kevin, Axel, Nabil, Kadit, Nando, Xaviera, Chris, Kit, ya saya dan Alfi gitu. Cuman aku nggak tahu ya, kok tiba-tiba ada yang namanya Ultimate Revival gitu. Nah, aku tuh bingung kenapa kok bisa dikasih kesempatan Ultimate Revival. Kayaknya menurut aku sih jurinya itu ngelihat Shakira sama Sandi ini sebenarnya mereka udah pantau gitu. Sebenarnya mereka memiliki potensi untuk sampai ke babak akhir gitu ya guys, atau babak selanjutnya gitu. Makanya dikasih Ultimate Revival gitu. Sebenarnya itu sah-sah aja sih. Cuman kalau menurut aku pribadi ya, ini kan sebuah kompetisi gitu. Nah, untuk kompetisi ini kurang lebih sama seperti Olimpiade sih. Nah, kalau untuk sebuah kompetisi dan Olimpiade seperti ini sih agak sedikit ini ya gitu. Sedikit nggak adil aja, ataupun nggak ngeboost semangat orang-orang yang udah masuk 10 besar gitu. Ya emang ada faktor keberuntungan di sini karena Invisible Maze ini gak semua orang bisa gitu ya guys, 100% bisa menguasai Invisible Maze ini gitu, karena kan bakat orang-orang tuh beda-beda ya gitu, ataupun intelektual orang-orang tuh beda-beda gitu ya. Nah makanya menurut aku sih ada beberapa mungkin yang dilihat dari si jurinya itu bahwasanya ini bukan salah satu patokan untuk mereka bisa ke 10 besar, dan mungkin juga mereka mengharapkan 12 besar untuk bisa bertanding ke babak selanjutnya gitu. Jadi mereka kasih kesempatan untuk 2 peserta lagi gitu. Cuman balik lagi ya, yang namanya olimpiade ataupun ujian, kalah menang gitu sih sebenarnya gitu. Tapi ya ini adalah sebuah acara, so yang mengatur acaranya adalah si pembuat acara, jadi ya bergantung ke mereka gitu, keputusan ada di mereka. Oke. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat ya guys, dengan adanya Ultimate Revival ini pun dari segi Sandi dulu ya aku lihat ya, kalau dari penglihatan aku ngelihat si Sandi ini sudah sebenarnya nggak semangat gitu dengan adanya Ultimate Revival ini. Karena apa gitu, Sandi ini kan notabene-nya dia sering menang olimpiade ya gitu. Nah dia udah tahu dong sistem olimpiade itu seperti mana, seperti apa gitu. Menang kalah gitu ya, dapat medali bronze, silver, gold gitu. Jadi kayak nggak ada yang namanya kesempatan ibaratnya gitu ya guys ya. Ini bukan kayak menjalani hidup gitu, ini ujian, ini bukan proses gitu. Kalau proses kan kadang ada kesempatan 1, kedua, ketiga gitu. Nah ini masalahnya ujian gitu, ujian emang ada kesempatan? Nggak ada dong ya, gagal, lulus gitu. Makanya si Sandi ini kayak ibaratnya nggak ngeboost lagi, dia nggak semangat lagi untuk ngikutin babak selanjutnya. Jadi aku lihat pada saat dia juga bermain di kanvas conquest ini, dia kayak udah kesannya kayak sepele gitu ya guys. Jadi dia tuh nggak nyatat apapun, dia cuman kayak ngelihatin aja gitu, udah. Tapi nggak tahu kenapa bisa-bisanya coba dia bisa ngebabat soal-soal yang diberikan di kanvas conquest ini, dan dia berhasil lolos. Bayangin coba, dia dan Shakira ya, dia dan Shakira yang lolos. Salut memang buat Sandi nih. Tapi nggak tahu kenapa ya, aku ngelihat Sandi di sini pokoknya dia mulai dari kalah dari si Axel, aku lihat dia udah kayak nggak ngebus lagi gitu semangatnya sih. Nggak tahu kenapa ya, itu sih menurut opini aku, nggak tahu yang lain. Nah beda lagi kalau dari sudut pandang Shakira. Kalau yang aku lihat, Shakira ini kayak ngikutin alur aja dia gitu, dia kayak all out banget gitu. Terus udah gitu dia kalau dikasih kesempatan di revival apapun, dia udah 2 kali ya dikasih revival gitu, dan dia nggak ada yang namanya down gitu. Dia kayak menikmati aja, dan all outnya itu konsisten. Tapi ada di beberapa titik aku lihat, beberapa permainan aku lihat dia terlalu all out banget dan terlalu confident, yang mengakibatkan kesannya seperti sombong juga gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang dia salah jawab karena begitu confident gitu. Apalagi di waktu di Invisible Maze yang dia nekan 2 kali, padahal dia tekan 2 kali itu juga kondisinya jawabannya salah gitu, dan itu sangat berpengaruh banget ya untuk kelolosan dia seperti itu. Tapi aku salut sih buat Shakira tuh, keren gitu. Nah ya pokoknya gitu ya guys. Ini aku beneran makan tuh ditemani sama live-nya Kevin sama si Iman Usman loh guys. Gak tau kenapa aku suka aja gitu ngelihat live-nya si Kevin ini. Dia pernah live jam berapa ya? Jam 11 kalau nggak salah ya. Jam 11 sampai jam 1.
gue ikutin aja guys, gue ikutin aja, kayak ibaratnya mama ngeliatin anaknya lagi live. Coba apakah aku segabut itu? Nggak tahu, lucu banget anaknya. Mungkin karena dia jurusan kimia juga kali ya, jadi aku kayak ibaratnya ya sesama alumni kimia juga gitu, jadi kayak nggak tahu ya gitu, menarik aja gitu ya, gitu deh pokoknya. Nih aku pokoknya sampai selesai makan tuh aku masih ngikutin live nya mereka, dan abis selesai makan mereka masih live, cuman ya aku nggak mungkin sambil jalan live juga dong gitu ya kan, makanya aku keluar dari live nya. Oke, kita lanjut ya guys, episode 9. Masih episode 9. Nah, abis Sandi dan Shakira menang, lanjutlah ke babak selanjutnya, itu 12 besar mereka ya. Nah, untuk babak ini ujiannya itu cerebral conundrum. Nah, cerebral conundrum ini itu nanti mereka dikasih soal, kemudian soal-soal tersebut berupa ada matematika gitu ya guys, ada penalaran gitu, macam-macam lah pokoknya. Nah, untuk sistem poinnya itu mereka dikasih 10 bintang. Masing-masing dikasih 10 bintang. Nah, kalau bisa jawab satu, itu nanti peserta lainnya berkurang bintangnya. Kalau misalnya kita ngejawab salah, maka bintang kita yang berkurang gitu. Jadi agak sedikit mengancam mental kita sih sebenarnya di sini ya gitu. Nge-pressure mental banget sih permainan seperti ini. Karena kayak ditekan aja gitu guys, kayak ibaratnya lu salah langsung minus, coba kayak nggak dikasih kebebasan gitu ya, salah jangan minus gitu, seharusnya kayak gitu ya, tapi langsung minus, bayangkan coba gitu. Makanya semua ini ada pasti macam-macam dari mereka ya, cara menyikapi permainan ini gitu. Ada yang playing safety, ada yang benar-benar kelihatan emang berani ngambil resiko langsung jawab gitu, dan ada yang benar-benar bijak gitu. Jadi mungkin orang yang bijak yang akan jadi pemenang permainan ini gitu. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa gitu, karena takutnya kalau terlalu tergesa-gesa salah kan itu langsung minus ya gitu, jadi langsung kayak nyawanya berkurang gitu, bedanya seperti itu. Nah, di episode ini, di permainan ini, di babak ini aku sedikit kecewa sih gitu ngelihat permainan Kevin. Di awal-awal dia sudah kayak kayak kurang semangat gak sih ngelihatnya gitu, jadi dia kayak nggak 100% aja gitu, kurang confident juga menurutku dia di sini. Dan mungkin kalau dari opiniku sendiri gitu ya, kalau dari penglihatanku sendiri ya, dia kayak udah keburu, aku nih harus bisa nih ngelawan mereka nih gitu, jadi keburu pengen jadi number one gitu, keburu pengen bisa ngasih kejutan lah gitu di awal gitu. Tapi Kevinnya terlalu gerasa gerusu, langsung chat bel dan nggak begitu matang mikirin jawabannya, jadinya jawabannya salah ya. Itu soal yang terkait penyusunan benda-benda itu ya guys, di rak-rak gitu. Dia udah salah di penyusunan rak kedua, di rak 5 itu gitu, yang kayu hias ya kalau nggak salah gitu ya. Sedikit kecewa sih, tapi aku yakin dari sudut pandang aku juga sebenarnya ada kemungkinan kenapa Kevin bertindak seperti itu. Mungkin karena dia udah nggak fit juga ya, karena aku lihat dari mukanya juga gitu kayak nggak 100% aja gitu menikmati permainan ini di babak ini gitu, dan kurang confident juga sih menurut aku gitu, kayak nggak Kevin yang biasanya ngikutin permainan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nggak tahu kenapa ya, itu sudut pandang aku aja guys gitu. Dan ya namanya juga pertandingan ya, tapi aku salut sih buat Kevin gitu, bisa seberani itu menjawab gitu, karena memang ini ibaratnya sebuah perang gitu ya guys. Playing safety sih itu bukan salah satu pilihan menurut aku ya, karena artinya kita nggak berani ngambil resiko gitu. Nah, kalau si Kevin ini dia berani ambil resiko gitu, cuman emang posisinya dia lagi nggak siap. Dengan posisi lagi nggak siap aja dia berani loh ambil resiko, ibaratnya kayak gitulah ya gitu permainan Kevin ini ya. Cuman ya jadinya mati gitu, ibaratnya gitu guys gitu. Lu sebenarnya belum siap, belum cocok gitu untuk
maju ke depan bertanding dengan lawan gitu, tapi lu berani-berani aja gitu. Dengan posisi kita berani aja nggak cukup ya guys, jadi kita harus punya modal gitu ya, kita harus punya kemampuan gitu ya, supaya kita lebih pede gitu. Jangan asal berani-berani aja gitu. Tapi gue salut sih sama Kevin di sini, applause buat Kevin. Pokoknya idola gue Kevin. Terus sama chemistry harus saling support sih. Nah habis itu Nah, terus dari kejadian Kevin yang sudah tereliminasi ini, aku lihat posisi si Sandi ini sebenarnya udah nggak enakan nih gitu. Karena kan sebenarnya kesempatan untuk di babak ini kan seharusnya Kevin yang berhak. Aduh, Kevinnya udah keburu nggak ini nih. Jadi dia juga udah nggak ngebus lagi guys. Aku heran aja gitu ngelihat si Sandi ini, permainan di babak 12 ini kayak udah nggak serius gitu loh. Dia juga asal jawab gitu. Sampai-sampai soal yang menurut aku itu sebenarnya Sandi bisa jawab, tapi kok kayak kesannya dia tuh sembarang jawab gitu. Emang dia udah nggak menginginkan posisinya di situ lagi kalau menurut aku ya gitu. Jadi ya makanya pada saat dia tereliminasi itu dengan dijawabnya Manchester oleh Nabil sang pemasak ya kan, kalian lihat ekspresinya guys seperti apa gitu ya kan. Santai aja dianya, emang Sandi. Tapi kamu nggak bisa gitu San, kamu tuh harus kayak Shakira San. Shakira ya ampun. Tapi aku salut sih sama mereka di 12 besar ini. Menurut aku adalah tingkat IQ yang sama ya guys, cuman karakter ataupun pola pikirnya aja yang berbeda-beda. Kalau menurut aku sih 12 besar ini adalah orang-orang yang benar-benar kita nggak bisa milih gitu, ibaratnya kita nggak bisa milih si A jadi juaranya apa, karena menurut aku keren aja gitu 12 besarnya. Nggak tahu ya yang lain kayak gimana ya gitu, ada aja gitu poin unggulnya gitu. Sandi unggul ini, Shakira unggul ini, Kevin unggul ini, Axel unggul ini, Nabil unggul. Pokoknya menurut aku 12 besar the best gitu guys. Jadi ya whatever who's be the winner, pokoknya 12 besar menurut aku sudah the winner mereka. And ya guys, lanjut ya guys. Nah setelah Kevin tereliminasi lah juga si Sandi, terus si Kit, Alfi, sama ya saya 4 ya guys, berarti sisa 6 gitu. Nah yang sisa 6 ini kan si Nabil, Chris, Nando, Excel, terus Kadit dan Shakira. Nah di babak ke 6 besar ini kan mereka dihadapkan dengan soal-soal matematika. Sebenarnya ini poin menguntungkan sih untuk si Axel ya gitu, karena Axel tuh kan notabene-nya kan jurusan matematika ya gitu. Jadi ini udah akan jadi soal makanan di sehari-hari lah gitu. Nah tapi guys, tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga yang memasak itu adalah si Kadit. Ternyata Kadit sih aku amazed banget jadi permainan matematika, operator, tambah, kurang, bagi dan lain sebagainya itu keren banget. Dia cara jawabnya tuh kayak tanpa mikir nggak sih, kayak lo. Aku salut banget sama Kadit di sini sumpah. Makanya dia auto dapat 3 besar kan guys. Nah habis itu barulah si Axel sebenarnya udah down pada saat dia ngejawab salah. Sebenarnya guys, untuk pertandingan seperti ini kalau kita udah ngejawab salah itu langsung kayak ini loh, kita kayak ngerasa makin tertekan gitu loh, kok salah ya, jadi kayak ngedown aja gitu. Makanya jadinya kita butuh mood lagi untuk nge-boost gitu semangat kita atau percaya diri kita. Makanya si Axel, aku sebenarnya salut juga nih sama si Axel ya, dia bisa mengembalikan kembali mood dia gitu dalam keadaan 2 kali dia salah jawab ya, tapi dia bisa balik lagi gitu sebagai the legend lah ya guys. Nah kembali lagi dibabat sama dia setelah si Kadit disusul sama si Axel gitu menjadi 3 besar. Setelah itu Shakira gitu. Nah di babak 3 besar ini barulah mereka bermain permainan Shakira, Kadit, dan Axel ya guys gitu. Di babak 3 besar ini itu permainannya tentang
escape the traffic gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kita dikasih sebuah balok gitu ya guys, terus kita geser-geser tuh si balok lah ibaratnya ya, geser-geser si baloknya, dan ada satu balok orange itu yang menjadi poin kita, gimana caranya si balok orange itu bisa menuju ke finish gitu, dengan cara menggeser-geser balok yang lainnya itu supaya si balok orange itu bisa mencapai finish gitu guys ya. Nah, di permainan ini yang paling unggul Shakira gitu. Nah, jadinya yang masuk dua besar itu adalah Shakira dan Excel gitu. Kadit sayang banget ya, dia di tahap-tahap terakhir tuh sebenarnya beda tipis ya antara Kadit dan Excel gitu. Cuman menurut aku 3 besar itu Kadit udah keren banget sih, keren banget sumpah. Kadit the ace emang nih si Kadit nih, kuda hitam guys, Kadit guys. Salut banget ya sama mereka tuh semua, pokoknya keren. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys untuk pembahasan Clash of Champion kali ini. Kita sudah ngebahas sampai episode 10, dan menurut aku pribadi di 12 besar sebenarnya itu sudah balik lagi ke pernyataan aku sebelumnya. Di 12 besar itu menurut aku mereka sudah juara ya sebenarnya gitu. Jadi mau siapapun nanti yang maju sebagai final, siapapun yang jadi juara satunya, menurut aku sudah sepantasnya gitu ya. Dan kayak keren aja lah pokoknya gitu, salut pokoknya nanti yang jadi final gitu. Dan ya aku salut pokoknya sama semua pemainnya. Thank you guys pokoknya buat acara Clash of Champion ini, semoga bisa menjadi dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk anak-anak muda mungkin ya gitu, anak-anak muda yang mungkin ngerasa kurang ngebus untuk belajar gitu. Dan apalagi di zaman serba AI ya, AI sekarang ini kan semua menggampangkan segalanya, mencari jawaban dari Google, dari AI gitu. Tapi dengan acara Clash of Champion ini semoga kalian bisa mengkombinasi antara cara belajar tradisional dengan modern sekarang yang penuh dengan AI gitu. Jadi jangan sampai kalian apa-apa tuh menginstankan segalanya gitu guys. Proses itu tidak akan hasil itu tidak akan mengkhianati proses guys gitu. Jadi selama kalian masih punya banyak waktu, menurut aku sih pergunakan waktunya sebaik mungkin gitu. Sama sih gitu, aku juga gitu terbus juga sih gitu dengan adanya acara ini. Walaupun kondisi aku sebenarnya udah nggak di posisi seperti mereka ini ya gitu, yang masih menggebu-gebu untuk masih jiwa-jiwa muda lah gitu, menggebu-gebu untuk sebuah goals ke depan itu seperti apa gitu. Tapi tetap aja aku bisa mengambil poin positif dari mereka ini. Banyak hal-hal yang aku lihat dari cara berpikir mereka untuk menghadapi sebuah tantangan, kemudian menyikapi kondisi yang sangat tertekan seperti itu seperti apa gitu ya guys. Jadi banyak hal-hal positif lah yang aku bisa tarik dari acara ini ya. And thank you for kru-kru yang buat acara ini, pokoknya the best, keren pokoknya. Season 2 ditunggu. Terus aku juga banyak ya dapat kalimat-kalimat positif dari mereka ini, seperti contohnya Kevin yang selalu konsisten ya. Terus yang kedua tuh si Kadit yang bilang lawan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Emang bener guys, ini benar banget diri kita sendiri lawan terbesar itu. Kenapa bisa aku tuh sampai nggak habis pikir ya gitu. Sebenarnya dalam pertandingan itu, kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri, misalnya kita terpressure karena orang-orang bisa jawab, misal kan mereka tuh kan notabene-nya semua pintar-pintar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah keburu nggak percaya diri, keburu udah ke-pressure sama kemampuan orang lain, jadinya kita nggak fokus, kita nggak confident. Artinya kan berarti di situ kita sedang bertentangan dengan diri kita sendiri kan. Kemampuan kita udah otomatis nggak 100% lagi gitu, nggak maksimal lagi gitu. Makanya itu pentingnya guys untuk mengontrol diri sendiri, menguasai diri sendiri dalam situasi apapun itu gitu. Makanya aku keren banget pokoknya sumpah. Sampai sekarang aku belum lulus guys penguasaan diri guys gitu, tinggal kelas mulu gitu. Apalagi dalam posisi tekanan ya gitu, dalam bekerja, kalau kita udah tertekan, udah itu nggak bisa 100% kita benar-benar fokus
gitu. Ada aja gitu yang ngebuat down, yang buat kadang kayak ya sudahlah gitu, kita nggak bisa ngelanjutin sampai finish gitu. Ini salut banget bagi orang-orang yang selalu berusaha memaksimalkan kemampuannya walaupun dalam keadaan tertekan tuh, salut. Apalagi orang-orang yang lagi bekerja, mungkin ya di dunia pekerjaan itu tekanannya itu oh my god, the real hidup sebenarnya gitu. Kalau misalnya kalian masih bisa bertahan sampai saat ini guys, dengan posisi tertekan dan kalian masih bisa mengapresiasi usaha kalian, lalu kalian bisa berkembang, itu gue salut banget. Selamat buat kalian, pokoknya keren. Yuk guys, semangat yuk guys. Ya gitulah ya guys ya. Nah ini aku udah mau pulang karena udah kondisi sendirian guys sebenarnya nih ya, jadi aku juga udah capek gitu kan, jadi pulangnya cepat kali ini. Biasanya aku kalau misalnya sama adik aku tuh kita pulangnya biasanya sorean, tapi ini karena aku sendirian malas juga ya untuk nonton sendiri, jadinya aku pulang aja deh, capek soalnya gitu. So guys, thank you for watching, don't forget to like, comment, and share for your friends. See you in the next video, bye.